Ya, selamat pagi Purwowarmo. Ya, terima kasih. Hari ini Senin, tanggalnya udah 4 Desember aja ini, nggak terasa ya. Kita sudah melalui hampir 1 tahun ini di 2023 ini. Judulnya kok kecewa ya? Ya, karena kita lagi menyoroti ini rasa kecewa teman-teman Persekapas ini. Diundang nang pendopo ra gelem ya arek. Ini informasi dari teman-teman Persekapas. Saya kemarin juga ikut ngobrol, kita juga ngundang teman-teman dari Yayasan Sakera Mania. Dan mereka kemarin kan ini launching ini Persekapas Kabupaten Pasuruan. Hari info Merapi Kang. Hari Samjuto Cicipi, terima kasih, selamat pagi juga. Hari ini ya kemarin kita sempat ngelihat ya Merapi yang sempat terjadi letusan kemarin. Letusan ya semacam erupsi gitu ya. Sempat viral. Dan kondisi terkini ini kemarin informasinya sudah mulai ada guguran awan panas 2 kali ya di letusan Merapi kemarin. Ini yang terjadi 2 kali ini pada Jumat malam. Jumat malam, kemudian beberapa yang viral, mohon untuk teman-teman juga jangan mudah share juga ya. Karena memang ketika ada erupsi begitu, itu memang kadang di beberapa hari itu berbeda. Ya dan Cak Pitu monggo sing tahu kecewa. Iki ya, perkecewaan ini. Kenapa kita membahas kecewa-kecewa lagi sini Bolo? Ya, ini teman-teman Persekapas ini kok sakirai so kecewa ini kenapa ini ya? Ya, ini kita ngomong ya, orang ngomong masalah ini. Tapi kalau kecewa itu kan masalah hati ya. Selamat pagi Purwowarmo semuanya. Ini kita ngobrolin soal apa ini? Soal beberapa hal ya. Yang biasa ya. Ya termasuk juga pengcoveran dari teman-teman yang berharap agar stasiun R Sudrasono di Pogar Bangil itu yang diapii ngono lho, dibenakno meneh gitu ya. Harapannya mereka ada lampunya gitu. Kemudian ternyata Muhammad Fatur Hotelar, Stadion Pogar merupakan aset daerah yang perlu dirawat. Ada enggak ya event stadion harus dirawat? Cak Pitu, selamat pagi. Terima kasih Cak Pitu. Senang sekali kita masih bisa sapa-sapa Cak Pitu. Ini awal-awal Desember ini Cak Pitu. Ya, kalau tidak adanya keadilan. Ya, ini Muhammad Fatur Hotelar tadi juga nyinggung kita ngomongin soal beberapa kekecewaan. Alhamdulillah. Jadi ini terjadi di kabupaten ya terkait dengan launching Persekapas Kabupaten Pasuruan tadi malam. Ini ternyata banyak undangan sih sudah di launching, termasuk kemudian kok ada teman-teman dari Sakera Mania yang merasa bahwasanya karena undangannya itu terlalu dibatasi gitu ya. Sakera Mania hanya diundang sekitar 15 orang. Dan mereka memilih nggak hadir ini, kecewa karena dibatasi gitu. Harapan mereka memang bisa terbuka karena ini kan mengenalkan skuad ke khalayak umum, siapa-siapa yang tampil gitu. Tapi hampir tiap tahun kayaknya di pendopo ya. Skuad Persekapas di launching target lolos grup penyisian Liga 3 Jatim. Ini harapan launching skuad, tapi launching tim Persekapas ya menjelang Liga 3. Menyambut gelaran Liga 3 Jawa Timur, skuad Persekapas bersama ofisial resmi di launching di Pendopo pada Minggu malam. Nah, ini yang pelatihnya ini Pak Bangkit ya, Pak Bangkit kan. Legend ini, pelatih yang udah lama. Yang manajemen harus dirombak total. Cupang Krewul Betaluwe, terima kasih, selamat pagi Mas Cupang. Manajemen ini sudah dirubah ini. Ini kan termasuk skuad baru kan. Nah, ini masuk dirumbak mana gitu ya. Ya, ini di launching, ini kayaknya panelnya juga berubah. Manajernya juga Pak PJ sendiri kan gitu. Selamat pagi Min, sehat selalu, Senin pagi, seruput kopi nih. Waduh, Mas Supri selamat pagi juga, terima kasih. Selain itu Persekapas juga telah melakukan 5 kali laga uji coba. Terakhir Persekapas melakukan laga uji coba lawan PSM Madiun dan Persemak Magetan. Nah, ini kemarin kan sudah diundang teman-teman Persekapas itu. Kenapa mereka tidak hadir? Alasannya beberapa poin ya, termasuk juga pertama karena keterbatasan tadi. Yang diundang 15, jadi demi kesulitan akhirnya nggak ono sing teko arek-arek iki. Kemudian ada juga karena sampai menjelang laga
ya apa ya, tidak ada tindakan nyata terutama terkait dengan perbaikan di stadion Pogarnya. Karena memang sampai hari ini, menurut teman-teman ini, kayak tahun APBD 2024 ini juga tetap tidak ada anggaran lampu ya bos. Wah ini perlu diklarifikasi juga ya apa yang saya sampaikan nanti. Nanti kita klarifikasi ya teman-teman. Kayaknya ini dari yang dirasakan kekecewaannya ini sampai gelaran akan dimulai, APBD ternyata nggak ke cover in 2024 ini. Nah, selain itu juga ini sih tuntutan dari teman-teman bahwasannya harusnya memasuki laga 3 ini udah ada sikap ya. Bagaimana kemudian yakin bahwasannya Persekapas ini harusnya diswastanisasi, termasuk juga teman-teman juga mendorong agar dilakukannya ya memberikan jawaban ya bagaimana mekanisme swastanisasi. Paling tidak janji-janji manis rapopo lah menjelang pemilu. Ya kan janji arek rupane. Selamat pagi Bolowarmo, terima kasih Mas Cupang juga, Mas Krewul, Cupang Krewul Betaluwe. Wah, lek Betaluwe ini Betasoro ini kayaknya ya. Selamat pagi Bolowarmo semuanya. Selain kekecewaan teman-teman Sakira Mania, meskipun sekarang skuadnya udah dilonceng ya. Ya kita memberikan semangat lah, paling tidak mungkin apa yang dilakukan oleh manajemen termasuk juga manajer Persekapas ngelonceng di pendopo itu ngirit biaya, bu ngerti ngono gak ngerti ya saya. Kemarin kita juga diundang ya, tapi beritanya sudah naik loh ya. Kita diundang kaitannya dengan target lolos grup penyisian karena di Liga 3 nanti Persekapas akan bertemu dengan saudaranya sendiri. Kopi nggak rejo selanjutkan. Asmi bot, iya kopi ini apa mana sing rodok nyemu-nyemu pahit ngene. Dadi omongane rodok lancar akhirnya. Iron mana bintang tamunya Bolo? Iya Praisian. Ini kayaknya kita belum bisa ya saya untuk ngundang teman-teman. Gak jelas kan loh waktu saya ini ya. Ini bedanya wartawan ini dengan teman-teman yang gawe buruh yang UMKM lagi sekarang naik. Ini wartawan ini gak jelas profesinya. Ya gak so demo ya undang-undangnya itu. Jadwalnya juga nggak jelas. Tapi mudah-mudahan nanti bisa kita undang ya teman-teman yang terkait. Saya sebenarnya pengen connect juga dengan teman-teman Sakira Mania yang pagi ini. Tadi malam kok kenapa nggak hadir? Mungkin masih mengajukan anggaran buat tahun depan. Tahun depannya ya. Iya Mas Cupang, ya mungkin masih mengajukan ya. Padahal kan harusnya di dok tahun ini gitu. Karena kan liganya udah sekarang. Pit Ardian pagi dan terima kasih. Selamat pagi Mas Pit, terima kasih ini ya. Mudah-mudahan audionya saya aman ya. Tadi saya nyoba kuker-kuker ternyata belum aman. Ya ini alasan dari teman-teman Sakira kenapa kemudian beberapa di antaranya yang diundang alasannya nggak hadir. Mereka juga mengirimkan surat permintaan maaf karena tidak hadir. Semangat pagi Bos Elpamas, selamat pagi. Mas Elpamas kemarin ketutur ya? Waduh gak ketemu ini ya. Wingi koyoke nang Gunung Sari ini Mas Elpamas. Nyang dah ini sampean kemarin. Selamat pagi Bolowarmo semuanya. Ya, ini juga ketidakjelasan ini yang membuat kecewa ini teman-teman Sakira Mania karena memang sampai hari ini stadion apakah disiapkan untuk kok disiapkan sih? Ya udah siap ya. Tapi kemudian apakah akan ada anggaran yang besar yang diucurkan termasuk apa perlu ditambah lampu ya kalau misalnya harus home apa enggak? Kemarin teman-teman dari Takera bilang, oh ya angguran 2024 gak ono sampai lagi lampune ya. Sampai Pak Pejin entek gila lampune gak ono ini. Cak Elpamas yang dua Sukorjo, bener Mas Cupang. Wah, ini yang punya Sukorjo pintar ini, yang senantiasa mantau ini. Saya jadi grogi nih, Mas Elpamas. Pulau Pramuka di Kejayan Bos, pembina Pramuka sekabupaten. Wah, siap kakak pembina Mas Elpamas. Mantap. Ya, ini sekarang lagi ada kegiatan apa ini teman-teman Pramuka? Wah, ini harus ready ya, karena memang hari-hari ini kita sedang mengalami masa-masa awal-awal hujan. Selamat pagi juga, pagi tadi juga saya terkejut juga dengan lagi scrolling-scrolling TikTok gitu ya. Ini informasi Bolo, ini informasi saja. Saya scrolling TikTok kok ketemu videonya Gus Ipul yang klarifikasi. Ini nyemu-nyemu agak politik ya Bolo. Hati-hati ngomongnya. Nemu scrolling TikTok kemudian lihat ada videonya Gus Ipul yang mengklarifikasi terkait beliau katanya dituding. Ada video yang lain yang mengatakan bahwasanya Gus Ipul oleh duit miliaran teko
Pak Menteri BUMN. Ini cerita saja, kita cerita aja ya, scrolling. Anda bisa baca beritanya ya, yang hari ini ada di Warta Bromo pagi ini. Nanti Cak Pitumin, wah Cak Pitu paling sepedaan. Mas Yupang, selamat pagi. Ya, ini kaitannya ngomong dengan Sekjen PBNU. Tadi saya scrolling klarifikasi, ternyata udah klarifikasi. Nah, ini kita juga harus hati-hati loh terkait dengan isu, kemudian opini yang dibangun, yang kemudian kadang-kadang menyerang figur, termasuk ke sosok Sekjen PBNU ini. Saya nggak tahu ya, apakah informasi ini menggelinding begitu saja. Jadi Anda juga harus benar-benar bisa membedakan antara opini yang dibangun dengan benar-benar berita atau informasi yang dikeluarkan oleh media-media yang paling nggak terverifikasi, media-media massa dan sebagainya. Nah, ini Gosipul ini dituding, ada video yang lain, yang kemudian Gosipul kudu klarifikasi, saking sakti ini video-video di media sosial ini, kemudian seorang wali kota juga atau Sekjen PBNU harus klarifikasi ini. Yen kepingin iwak welut, krewul juragan nang iwak welut. Wah, ini kayaknya ini promosi iwak welut ini. Wah, di endi kejap itu? Ini kayaknya jeragan welut ini udah keluar semua ini. Lek welut iki rada lunyu kejap itu ini. Kemudian ketemu informasi terkait awalnya gini. Awalnya saya lihat ada sebuah video yang viral di salah satu platform video yang menuding bahwasannya Sekjen PBNU dan juga Menteri Agama itu katanya mendapatkan oleh duit ngono lho ratusan miliar dari Menteri BUMN. Nah, ini videonya dibikin dengan suara yang pakai AI. Kemudian viral kan, FYP kan. Nah, istilahnya kalau di platform video TikTok kayak gitu kan FYP. Nah, setelah itu rame kan. Wah, ini kan tudingan. Orang kalau dituding dari ini nerimo duit, tak mau nakai kan akhirnya muncullah video klarifikasi. Anda bisa bacanya di Warta Bromo pagi ini ya, biar lebih jelas ya. Nah, ini judulnya dituding terima uang 107 miliar dari Erick Thohir, Gus Ipul melakukan klarifikasi. Itu fitnah, itu kalau. Itu gawe apa itu jadi. Nah, kalau yang videonya itu bilangnya gawe pencapresan biar Pak Erick itu lolos capres. Tapi kalau Gus Ipul bilang itu gorowan itu fitnah, itu jauh dari fakta. Nah, sekarang ini memang lagi rame ya. Anda juga hati-hati untuk membagikan video-video yang sengaja dibangun untuk kemudian tanpa konfirmasi, tanpa klarifikasi. Jadi kami berharap ya, Bolowarmo kan bolone Warta Bromo, paling tidak untuk mengkonfirm banyak informasi itu ke media-media yang sudah jelas, jadi aman gitu ya. Salah satu edukasi yang ingin saya sampaikan agar kemudian ini nggak gampang morong membagikan. Bahaya, dituntut di nah undang itu ya. Ya kayak gitu. Nah, apakah benar? Nah, kalau ngomong benar kan ini dikeluarkan oleh informasinya disampaikan oleh video-video yang nggak jelas juga, narasumbernya juga nggak jelas. Kemudian video ini hanya dibagikan oleh, ya, kalau sekarang ini pasca beberapa tahun yang lalu kan muncul namanya istilahnya buzzer. Buzzer itu pendengung yang memang sengaja diciptakan untuk membangun opini publik. Model kaya awak dhewe ini termasuk membangun opini publik apa juga ya. Kayaknya kita kepingin bareng-bareng ya. Saya juga pengen bareng-bareng. Anda bisa ikut komen di sini. Kang ngono iki mangko judulnya kecewa ya, sama aja. Gus Ipul lagi kecewa soalnya dituding. Dituding terima duit ratusan miliar ya. Sopo Kak? Tidak benar kan jatuhnya ke fitnah. Apalagi itu dikeluarkan oleh media-media yang enggak jelas gitu ya, yang enggak bisa dibuktikan secara kredibilitasnya, tidak bisa dituntut gitu. Itu jatuhnya ke undang-undang ITE. Saya juga ingin memberikan sedikit sharing ya, terutama menghadapi media-media yang secara aturan itu kadang-kadang nggak sesuai gitu. Ada hal-hal tertentu ya selain yang bisa kita lakukan kalau terkait dengan media-media yang kemudian memberikan fitnah, tudingan, tuduhan. Mau dimanapun, mau di lembaga apapun, mau di instansi apapun, kalau udah ada informasi yang kaitannya tidak benar, lakukan atau gunakan hak jawab. Karena itu memang sesuai dengan aturan yang ada, undang-undang pers mengatur untuk melakukan hak jawab. Tenang, ojo wedi. Ya. Undang hak jawab itu
dikirimkan ke redaksi yang bersangkutan. Harus ditulis sih, hak jawab pemberitaan klarifikasi. Itu kan semua banyak orang yang tidak tahu kan ini. Isinya wedi, ya ngono wedi ning desa wedi ning pemerintahan juga takut gini-gini ya. Terus nggak bisa membedakan ini kena undang-undang ITE kena ndak, ini kena undang-undang nyangkut undang-undang pers atau tidak. Nah, oleh undang-undang pers gunakan hak jawab untuk mengklarifikasi tudingan itu. Biar kita juga tidak sama-sama apa ya? Lek ngono sini wedi, male masyarakat juga sajane pinter tapi yo ketok kok gak paham gitu. Itu kan juga menjadi hal yang gak asik lah gitu di hari ini ya, era informasi yang terbuka. Itu bolo. Jadi saya sih berharap dengan ngopi pagi kayak gini ini kita bisa sharing. Saya juga membuka ruang bagi Anda untuk bisa sharing ya, terutama terkait dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada di Warta Promo. Selain tadi saya ngomong Sakiramania yang kecewa bolo, karena sekuat Persekapas di launching, tapi Sakiramania ora melok ora teko gitu kan. Harusnya kan dikenalkan juga. Alasannya memang karena terbatas. Ya mudah-mudahan ini polemik ini akan segera berakhir ya, karena Liga 3 juga akan digelar. Oh ya, tiketnya wis ada di mana-mana. Mantap, sangat membantu orang-orang berpengalaman ini. Mas Akib Khon, terima kasih. Ya, ini kita sharing. Sekarang ini udah banyak lah. Apalagi profesi-profesi seperti kita, wartawan, NGO, kemudian kreator, influence, itu punya pengaruh yang besar dengan adanya banjir informasi kayak gini. Iya kan. Paling gampang kan hari ini gitu. Enak juga ngono ya. Wis gak perlu kita iku nulis sak dawa-dawa sampean maca tulisane ora males sih karu-karuan ya. Saya lihat juga di Warta Promo, saya lihat itu sudah jelas kemarin itu ada kejadian namanya kejadian penusukan yang di Pantura. Ngono sih takon kronologis di komen-komen FB kan. Ya apa wong-wong gitu kan ya. Sudah dibagikan dan link di lini masa kita kan itu kejadian yang di Pantura. Oh iya tadi malam gitu. Kok Kemeru sampean itu ya. Kemeru itu wacon linknya itu sudah melakukan klarifikasi dan itu sudah ada keterangan juga dari Humas Polres. Terus kayak gitu, maka literasi kita akan minim. Maaf telat nyimak info topik pagi ini Min. Salam Honda DP. Iso ae Mas Nanang iki. Ya, Bolowarmo, kita juga bisa sharing ya. Pokoknya gak nyepam iklan promo obat kuat apa-apa ya, enggak masalah kita sharing. Saya juga pengen membantu kita semuanya kan. Mumpung kita lagi ngumpul, wah yang punya jaringan, yang punya bisnis, bisa kita berbagi. Tapi ojo langsung di copy paste itu enggak efektif ya. Adi Darmawan, pandangan Warmo soal caleg Pilpres Mas yang hari ini sudah tidak mencerdaskan anak bangsa, bukan gagasan lagi menawarkan melainkan gimmick dan besar-besaran banner, gagasannya kecil. Mas Adi selamat pagi. Wah, ini kalau udah ada gimmick-gimmicknya ini ya juga tanda kutip. Nah, ini juga saya membacakan ya, ini juga bisa dilihat ini bagaimana kemudian literasi baca kita agak minim, terutama terkait dengan informasi-informasi yang diproduksi oleh media-media yang memang menjaga kredibilitasnya untuk tetap cover vote set, tetap melakukan klarifikasi. Gawe satu berita itu mahalnya minta ampun ya kalau saya mau sambat. Karena apa? Karena untuk satu informasi itu harus kita melakukan klarifikasi ngalor ngidul gitu. Mari ngono wis dibagekno Mbak, enggak dibaca ini, enggak diklik linknya. Nah, terus akhirnya jadi isu ngalor ngidul ya. Itu juga menjadi rasa yang cermet kadang. Ini saya bacakan ya. Itu termasuk rasa kecewa ya itu. Seorang pria jadi korban penusukan di jalur Pantura Pasuruan hingga tewas. Ini yang kasus kemarin. Ini juga ketika link berita ini dibagikan, Bolowarmo juga masih tanya, oh saya nggak tahu kronologinya, kayaknya, kok sih kayaknya gitu lah. Itu linknya sudah ada ya. Seorang pria tewas dengan luka bacok di jalur Pantura Pasuruan Probolinggo, kejadian viral di media sosial. Nah insiden ini terjadi di wilayah Dusun Mangkrengan, Desa Sumber Agung, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Mista, salah satu saksi mata menuturkan bahasanya korban ini awalnya ono di jalur selatan Pantura, kemudian ia bersembunyi di garasi rumah warga yang terbuka. Tak sampai 5 menit korban lari menyeberang ke jalan utara menuju wilayah Lekok, kemudian berhenti dan minta tolong. Ya, tapi saat ditanya warga, dia tidak menjawab. Korban penuh bercak luka, sobek bagian perut.
Nah, Kasih Humas mengatakan bahwasanya itu merupakan korban penusukan. Ini jelas ini. Namun Junaidi belum bisa menjelaskan detail kronologi kejadian identitas korban serta apa yang motif. Korban masih ada di RSUD Grati. Nah kayak gini bro. Informasi yang kita gali dan nanti akan terus diupdate oleh teman-teman. Gitu. Selamat pagi semuanya, terima kasih. Rasa kecewa. Waduh, apa sih kecewa? Ya termasuk tadi mungkin juga kaitannya dengan yang disampaikan Mas Adi ya. Waduh, sudah mulai banyak gimmick tapi gagasannya minim gitu ya. Ya biarkan ini kan akan berjalan juga ya Mas Adi. Mungkin Mas Adi Darmawan juga berkaitan dengan belengerek ndelok anu kok gimmick-gimmick tok. Iki terus ya opo negara Indonesia ini mau dibawa kemana, gagasannya kok sangat minim. Ya memang ada beberapa hal ya, terutama kita kan pemilih juga beda-beda. Sehingga kemudian lek isine gagasan kok jarene kakek ngomong kakek janji. Maka juga diperlukan trik-trik. Wah, ini juga buat teman-teman yang mau nyalek ya. Kudu dibedakno rek, ono sing wong butuh duit, ono sing wong butuh gagasan. Tapi wong butuh gagasan juga butuh duit ya, bingung juga saya ini. Jadi itu harus dibedakan pemilih juga. Biarkan itu teman-teman, jadi kita juga akan merasakan ya, teman-teman di tim ses mungkin akan memilah seluruh pemilih itu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ono sing senenge mayoran, dikei duit gak gelem njaluk beras sak iwake. Akhirnya juga tim ses juga harus bisa memenuhi itu gitu loh. Apa kok gak garap duit? Swake lek duit iki ngene, butuh iwak cupang. Betul? Keliru butuhnya. Butuh iwak welut katanya ya. Nah, itu juga harus menjadi salah satu trik yang bisa dimanfaatkan tim ses. Jadi kalau sekarang ada banyak gimmick, ya mungkin sasarannya adalah mereka yang kemudian tidak butuh, waduh belenger lek atene dikai gagasan, dikai janji kayak gitu. Kayaknya perlu juga yang dikasih gimmick-gimmick gitu. Selamat pagi Bolo Warmo, cek pinter lagi ngomong ya. Iya, tapi nggak pernah milih jadi tim sukses saya. Selamat pagi Bolo Warmo, saya juga membacakan beberapa informasi yang sempat masuk sejak kemarin. Ini juga ada cerita di mana ini? Di Pandaan kemarin ya. Saya juga turut macam-macam aja menungso ini. Anjane digawe seru ya menungso ya. Anjane digawe seru. Ya ono sing kecewa, ya ono sing seneng, ya ono yang mengecewakan juga ada yang menyenangkan. 7 rumah di Pandaan kemarin ya, Bolo Warmo saya juga ikut berduka karena iki mudah-mudahan kerusakannya masih ringan sedang akibat diguyur hujan pada Sabtu siang ya. Sabtu siang kemarin itu juga di wilayah Pandaan ada sekitar 7 rumah. Ada 7 rumah warga yang terdampak. Nah, ini oleh bantuan nih biasa ya. Mas Adi, ya masuk ya, masuk. Jadi memang sasarannya gitu. Sasarannya memang harus ada gimmick-gimmicknya. Yang belenger itu lek gagasan dipaksakan itu. Atau gagasan yang dimanipulatif. Wah, itu yang bikin orang tersesat itu. Ya, 7 rumah warga yang ada di Sebani, ada 7 rumah warga tersebar di Sebani 6. Kemudian Kebun Waris 1 rumah, ini juga kena angin puting beliung. Saya kemarin juga ke Malang, hujannya cukup lebat dan hampir merata. Tapi di beberapa wilayah Pasuruan, kayaknya nggak terlalu ya. Ya, selamat pagi semuanya. Ini juga, kalau ada di beberapa media, ya saya ngutip Mas Akib juga, macam-macam menungso min ya. Ya, menungso itu, pinginnya kan enak pinginnya seneng gitu ya. Tapi ya ono sing seneng ya ono munafike titik lah kita itu. Sebenarnya ya gelem tapi apa-apa macak gak gelem gitu. Ya seneng tapi apa-apa macak benci gitu ya. Ada beberapa hal ya kita juga tidak bisa menutupi, banyak kita juga butuh hiburan, kita juga butuh kesenangan. Tapi mungkin mekanisme sistem itu yang harus ditata loh. Ya munafik kan kita sebenarnya ya. Ya ini juga lagi rame tapi Warta Bromo tidak menyoroti ini ya. Kemarin kayaknya ada isu-isu kayak yang kaitannya dengan tempat-tempat hiburan Bolo Warmo. Nah, musiknya semangat nemin, cek gak kecewa. Ini semangat ya. Saya putar dulu musiknya. Ini semangat apa gak ada musiknya ini?
musik iki lagi ngetren ini Nyak Supri ya. Musik ini, nah bahasa kudu gede ya, gitu. Bahasa kudu pol, kuping iki kudu rasane kudu geder ya, dodo iki kudu pengap-bekap. Saya juga heran ya, ini menjadi salah satu tren kita hari ini ya. Ya, ini kolaborasi antara telinga sama hati itu harus berdebar-debar, sama kuping kudu rodono jebol-jebole gitu loh. Saya percaya. Oh. Nah, ini saking bahasa kurang gede ya. Adela ta sing tak maksud sampean, Cak. Siapa? Adela ta. Adela ya Mas Sakib ini. Selamat pagi Bola Warmo, terima kasih. Saya akan membahasnya lagi ya, melanjutkan beberapa informasi. Sebenarnya saya bisa nelpon. Om ini sampean horek min lek bahasa gede. Iya, coplok ikut TV ya. Saya jadi ingat kalau lihat televisi ini ya, dulu kalau lihat TV ini, volumenya sama jaraknya ada sejauh itu. Hari ini kalau panjenengan lihat handphone ini, jaraknya aja udah lebih dari 25 cm sampai belereng-belereng kan itu ya. Dengan warna, apalagi dengan hitam putih aja, era-era 80-90 aja jaraknya harus berapa meter itu. Wargane ekonomi lancar kabeh, paling kriminal dan janji-janji pulau enggak ono min, janji dua pulau. Palau, apa ini? Ya apa ya, wargane ekonomi nih wah repot ini. Siapa sebenarnya? Selamat pagi, terima kasih. Kopi ini jangan lupa yang agak kental dan pahit ya, biar kita juga tetap semangat di hari ini. Nah, ini juga sudah mulai gerilya. Hari ini, kalau tidak salah, ini Bola Warmo saya kasih updatean, atau yang nggak tahu bocorannya. Janji palsu, iya, janji palsu. Janji palsu, janji itu memang harus tetap ya, tetap. Janji palsu, janji itu sama dengan berbohong, tapi dibungkus agar gak bohong, nggak ilmunya Abu Nawas sih, gue. Ya, janji nggak kudu nggak ilmunya Abu Nawas sih. Maka janji itu harus dibungkus secara normatif. Itu ilmu politiknya gitu ya. Silakan teman-teman caleg berjanji, tapi pakai bahasa yang normatif dan sedikit bersayap, gitu ilmunya ya. Sehingga ketika ditagih, angel ya jawab. Angel nekakno iku angel ya. Nah, kita akan mensejahterakan rakyat. Juga tekan-tekan ya istilah itu, mensejahterakan rakyat itu, ya kan? Sampai akhir masa periode entek leren, mensejahterakan rakyat itu tidak bisa diwujudkan ya anjane. Kan itu sangat normatif kan. Tapi langsung pragmatis enak ya. Aku lek dadi wong-wong tak kei satusan kabeh. Konkret. Tapi kalau mudah-mudahan kalau saya jadi akan sejahtera semua ya nggak mungkin gitu ya. Itu janji-janji yang terbungkus secara normatif. Selamat pagi Bola Warmo. Nah, ini kayaknya udah mulai turun ya para capres, cawapres, ketum gitu, parpol-parpol dan sebagainya. Ini akan turun semuanya ke bawah untuk menyapa konstituen. Jadi tetap semangat ya. Ini memang dinamika demokrasi kita. Teman-teman juga yang ada di lini-lini kader ya tetap semangat. Yang jadi rakyat biasa, gak melok kader, pokoknya trimoto, ini juga tetap semangat. Tetap pinter gitu ya, tetap pinter. Nah, saya ngomong soal turun ke bawah. Pagi ini kayaknya juga ada yang lagi hit ini. Bukan Pak Jokowi yang turun ini, anaknya Pak Jokowi ini. Kayaknya mau ke Karangrejo, Purwosari ya, pagi ini ya. Kaisang Pengarep. Kayaknya itu ya informasi yang kita terima, Kaisang Pengarep pagi ini mau, pagi atau sore ya. Sore ini mau ke Karangrejo, Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Ini kayaknya agenda yang kita terima tadi ke Malang. Ke Malang kayaknya ke Kayu Tangan ya. Kemudian nanti mampir di sentra kerajinan kain ya. Kain yang di Karangrejo, Purwosari. Itu. Pagi ini hanya akan bergerak ke Purwosari. Nggak tahu ya. Ya namanya ketum, nanti mungkin ada menyapa kader-kadernya yang ada di wilayah Pasuruan. Nah ini yang terbaru ini Bolo. Jadi teko boga ini. Tapi ini menarik karena baru kali ini ya Kaisang nang Pasuruan ya. Tak cekit tadi ketua umum partai ini kayaknya dia keliling. Nah, bannernya juga sudah banyak di mana-mana ya. Aja digumun niku ya. Anake wong nomor 1 kok mbok gumun ya mbok ireni ya salah itu kita.
Selamat pagi Bolowarmo. Ya, itu tadi informasi terkini bahwasanya Ketua Umum PSSI, PSSI mah ya. Gara-gara ngomong Persekapas, Ketua PSI ya. Kaisang Pangarep rencananya kalau agendanya sekitar pukul 2 gitu ya, 1 atau 2 nanti datang ke wilayah Purwosari, tepatnya di sentra kerajinan kain, kain topel itu ya. Teman-teman di Karangrejo, ini nanti didatangi Kaisang Pangarep. Mudah-mudahan bisa mantau kita nanti. Ya, terus apa lah di mana? Ya jarang-jarang anak presiden gitulah yang datang gitu, anak presiden, ketua PSI gitu ya. Ya, ini tadi kita sudah bagian ya dituding terima uang 107 miliar dari Erick Thohir, Gus Ipul bilang itu fitnah. Ini di lini masa sudah ada. Silakan komen, tapi hati-hati komennya ya. Tetap dijaga komentarnya. Tetap dijaga komentar. Tetap dijaga komentarnya karena tahun-tahun politik loh, tahun-tahun politik itu sembarang iso di mistik dadi opo ae ceritane ya. Nah, ini tetap jaga persaudaraan. Kemarin kan jaga persaudaraan. Iya kan? Gitu. Kalau ada istilah kita beda pendapat dengan beda pilihan dengan konco ngopi mana? Wis diyoyai lah, diyoyai pilihane. Oke, kita iyai saja gitu. Apalagi dia sudah punya pilihan gitu ya. Sojok ditentang gitu. Gak karena ketemu. Kenapa? Karena kita juga sedang mengalami namanya echo chamber. Echo chamber itu kalau kita sekarang ini lagi ada di lini masa medsos, secara otomatis akan kita kena namanya preferensi yang sama, pemikiran yang sama. Biasanya kan scroll TikTok ya. Senengannya sampean itu yang akan keluar ya. Senengannya semuanya yang akan keluar. Pemikiran yang sama dengan kita juga kan sama gitu ya. Kalau kita sudah punya pilihan, yang akan kita sukai, secara otomatis preferensinya akan sama dengan kita. Jadi Anda juga hati-hati. Makanya nonton ngopi bareng aja. Saya nggak tahu pilihan sampai hari ini ya. Tapi saya juga punya pandangan ya, saya bilang kalau media itu netral, dia juga tidak dalam gigi nol, tapi dia harus memberikan sesuatu yang mengedukasi kepada followermu sekalian. Selamat pagi, saya tadi ngomong kecewa karena terinspirasi judulnya ini pagi ini dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman Sakera Mania. Mungkin teman-teman Sakera Mania menilai bahwasanya lonceng sekuat yang diharapkan, mereka berharap agar sekuat Persekapas ini dilonceng di Pogar gitu istilahnya ya, bukan di Pendopo gitu. Saya mengutip ini dari teman-teman ketua yayasan supporter Sakera Mania ya, bukan dari saya. Mungkin itu karena saya juga berdiskusi katanya seperti itu. Kemudian beberapa stakeholder ini belum memberikan kejelasan terkait perbaikan stadion. Nah, stadion Pogar yang mau ditempati oleh skuad Persekapas, yo sampai hari ini kayak gitu loh, masih yo lampu nih gak di anggar-anggarno. miliaran wakeng ngono ya dandani lampu itu ya. Atau ada yang prioritas mungkin gitu. Ya kita nggak tahu ya dari teman-teman kemarin yang sudah ketok ketok palu. Wah, tuh mlebu rek. Nah, ini karena rokoknya kretek nih jadi agak menyedot ini bolong. Selamat pagi. Mungkin karena ada banyak prioritas anggaran ya. Ya, anggaran banyak sekali kemarin yang sudah disetujui. Kemarin kita juga melihat ada beberapa insentif yang kemudian diberikan kepada para perangkat desa naik itu. Saya ulangi beberapa kali nih kayaknya insentif yang cukup membuat ada kenaikan ya. Nah ini juga langsung mungkin guru-guru juga naik ya ini ya di beberapa ya. Enggak tahu ya. belum tahu ini juga. Ya, bolo seperti itu. Nah, biasa kan, ono sing seneng, ya ono sing kecewa. Akhirnya kan anggaran yang miliaran rupiah itu untuk stadion saja, tidak ada itu kayaknya ya lampunya apakah tahun ini ada anggaran atau tidak. Nah, ini kemudian mereka tidak mendatangi acara launching Persekapas yang tadi malam. Oh, tadi malam sudah di launching ya Persekapas. Ya, Bos. Jadi, followermu bisa membaca di wartabromo.com ya. Yang membahas soal launching skuad Persekapas. Pelatihnya siapa? Pelatihnya Pak Bangkit sekarang. Nah, orang Pasuruan asli. Ya mudah-mudahan lah dengan semangat itu
Ya ini terus mendorong ya dengan sikap yang dilakukan oleh beberapa perwakilan dari Sakira Mania ini menjadi koreksi juga. Oh ini ya yang diharapkan gitu. Jadi manajemen juga bisa mendengar harapannya teman-teman terutama kaitannya dengan swastanisasi dan sebagainya. Ya mudah-mudahan ini bisa dijadikan masukan juga ya. Itu. Ya, kita berharap anggaran itu juga bisa dimanfaatkan secara maksimal. Terutama ya jenenge APBD ini kan juga sepiro akeh, tapi tidak semuanya bisa dituruti begitu. Saya kemarin ngecek ya, Sambat itu ternyata di aplikasi kalau download ke Android itu nggak bisa ini. Teman-teman di Kominfo ini, Sambat bos, Sambat. Oh bukan ya, kalau Sambat bisa ya? Sambat bisa, Sambat. Yang nggak bisa itu yang di punyanya Rumah Sakit Purut. Apa dek Purut itu? Enyu Purut. Nah, Enyu Purut ini aplikasi Android-nya belum diupdate. Apakah karena Android saya atau karena aplikasinya? Ini mungkin jadi catatan juga. Saya lupa ini juga. Nah, ini mungkin nanti bisa dikonfirmasi ya. Kenapa Enyu Purut katanya sebagai bagian dari pelayanan yang disampaikan oleh Pemkot Pasuruan, terutama RSUD Purut. Ini kok tidak bisa di-download ya di Android yang versi terbaru. Jadi kudu Android versi lama ya. Ya boleh. Android wis update gimana kan tidak bisa itu. Atau memang nggak ada yang sambat ini. Enyu Purut ya, Enyu Purut. Ini teman-teman RSUD atau teman-teman di yang bikin developnya kayaknya perlu diupdate ini ya. Karena ini saya membaca kalau kita mau download Enyu Purut yang baru, ini aplikasi tidak tersedia untuk perangkat Anda karena dibuat untuk versi Android yang lebih lama. Jadi perangkatnya ternyata lama, jadi nggak update. Developnya nggak update. Nah, ini bukan buat teman-teman di RSUD, mungkin bagi pengguna baru yang pengen update, nah ini kayaknya perlu diupdate. Kayak anggaran nih. Kalau nggak ada anggaran ya jarno ya. Ojo lah gitu ya. Ini dilaporkan ini itu tentang Enyu Purut, RSUD Purut yang ngasih pelayanan baru. Termasuk juga Purut juga mulai berbenah ada Airsep. Nah, kayak gitu belum. Selamat pagi Bolowarmo semuanya. Senang sekali saya masih berbagi informasi dengan Anda. Iya, Bolowarmo, ini juga menarik ya. Ini kayaknya kita juga nyoroti nih karena kemarin teman-teman sempat mewawancarai Cawapres Pak Mahfud MD. Wah, ini perlu dibahas kayaknya. Soal debat Cawapres Mahfud MD, saya siap lomba goreng martabak mau juga ikut. Ya. Stabil ini jaringannya ya. Ya, ini kayaknya Pak Mahfud ini karena debat Cawapres kayaknya ditiadakan ini ya. Debat khusus Capres trending dibicarakan karena memang ada isu mau ditiadakan. Nah, Pak Mahfud ini kemudian mengkritisi ketika ada di kemarin ke Nurul Jadid ya hari Minggu. Mahfud MD ke Nurul Jadid katanya, saya siap untuk debat. Jadi saya ini menurut aturan harus debat. Ayo diatur debatnya saya ikut. Itu. Oh maksudnya siap menggoreng martabak. Ya menggoreng martabak. Wah, ini satir banget ini ya. Waduh, sudah mulai panas ini anunya ini ya. Sindir-sindirannya ini. Selamat pagi Bolowarmo. Pagi menjelang siang. Ini sudah mulai pukul 9:30 ini tidak terasa. Anda yang saat ini beraktivitas mudah-mudahan rezekinya lancar jaya semuanya. Ini saya juga ngasih hotline. Barangkali ada informasi yang bisa kita bagikan atau Anda bisa menghubungi saya di hotline ini. Pakai WA silakan. Itu tadi soal debat Cawapres. Debat Cawapres ke situ nih, debat apa enggak Cawapres ini? Beberapa KPU katanya masih ada isu kayaknya debat Cawapres ditiadakan. Ini penting nggak penting ya? Nah, setelah kita ngikuti aja apa yang dilakukan oleh teman-teman di KPU. Selamat pagi menjelang siang juga Bolowarmo. Beberapa update informasi.
mungkin yang baru bergabung, saya kasih informasi bahwasanya Kaisang Pangarep akan datang ke Pasuruan. Tepatnya di Kecamatan Purwosari, Desa Karangrejo. Rencananya siang nanti ya. Apa kok diceritain? Ya bener ya, kemudian Kaisang kan anak presiden gitu ya. Hanya itu menarik ya, namanya juga anak presiden atau yang lagi ngehit ya. Jadi itu juga menjadi salah satu sorotan. Rame juga terkait tudingan video viral yang dibagikan di salah satu platform media sosial terhadap Gusipul. Nah, ini Gusipul dituding terima duit 107 miliar dari Erick Thohir. Kata Gusipul itu fitnah itu ya. Nah, itu beberapa sorotan yang pagi ini ramai kita tulis juga ya. Selain itu juga ada ini bolong yang mungkin tidak menjadi sorotan. Nyimak Endan, masih aku kecewa tapi gak tahu. Bener ini Mas Arif. Ya, bener ini ya. Mas Arif ini rumahnya di daerah Gempolnen ya. Enggak ya Mas Arif ya. Kayaknya Gempolnen ini kok jadi hangat dibicarakan juga ini di beberapa media sosial ini. Oke, Bolo, terima kasih. Itu yang bisa kita bagikan kepada Anda. Oh ya, Anda bisa lihat live juga. Ini hari ini ada live kasus pembunuhan yang di jalur Pantura. Yang kemarin kayaknya penusukan yang ke warung. Ini ada di live Warta Bromo hari ini teman-teman dari Probolinggo juga sedang live. Ini kayaknya keterangan dari Kapolres Probolinggo ya. Ini ada di live sebelah. Anda bisa nonton, Anda bisa. Nah, ini kayaknya kasus yang ini di Pasuruan Kota ya, yang terjadi di Ngerati kemarin korbannya meninggal belum? Korbannya meninggal dunia, sehingga kemudian hari ini dirilis secara resmi di Polres Pasuruan. Nah ini kayaknya kita bisa lihat video rilisnya. Anda yang ingin update, kami ajak untuk melihat live-nya. Live-nya ada di fanpage-nya Warta Bromo. Ini teman-teman lagi ada di Polres Pasuruan. Saya akhiri live ini, terima kasih, sukses selalu, selamat beraktivitas, nyambut hari Senin. Kita lihat live pembunuhan yang di Ngerati, yang videonya viral itu ya, di live di fanpage Warta Bromo. Saya akhiri, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum.